Episode 12 yang bagus banget. Wow, wow, wow. Keren banget. Wow, ini sih bikin gila sih. Ini wow, is is the series kelas Hollywood. Gila, gila men. Ini tuh padahal lanjutan dari episode 11. Bisa tergila-gila sama episode ini. Lo harus nonton sih. Lo harus nonton setiap scene per scene, detik per detik, menit per menit. Wow, gila. Gila, men. Gila, 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 gila. Wow, wow, wow. Tapi udah masuk ke reviewnya nih ya. Jadi kita masuk ke disclaimer terlebih dahulu. Kalau video ini no cut, no edit. Jadi sore nih, aku lagi serak nih kan, tenggorokan sakit. Jadi mohon maaf, maklum lah ya. Lagi kayak tersyok-syok nih kan suaraku, ya kan. Oh ya karena gini, nah lagi masih pembenaran lah ya. Oke, nggak ada masalah. Kita pelan-pelan aja, kita ya slow-slow aja lah pembicaraannya. Kita ya mid-mid aja lah, nggak terlalu gimana-gimana. Sedikit santai, santai, santai aja, santai. Oke, kita kembali lagi ke tatapan muka aku sendiri. Oke, jadi episode 12 yang ditulis oleh Bu Junko Komura, yang didirektor oleh Kazuya Kamiyoriuchi. Ini ini kan kedua nih kan. Wah ini sih keren sih. Wow, udah harus nonton sih. Jadi kan ini belum lanjut nih kan. Ini ulang lagi ya. Ini reviewnya spoiler. Jadi lagi-lagi dari awal lo harus nonton. Ini belum review nih. Lo harus nonton. Ini reviewnya spoiler nih. Ini mau ada premis, mau dari detail per detailnya nggak terlalu detail banget ya kan. Ini spoiler, lo harus nonton. Lo nggak nonton, tutup sekarang videonya. Ya kan, lo nonton sekarang, wajib nonton ya. Lo wajib banget nih, wajib ya kan. Lo nggak wajib, wah gila sih. Wajib sih, wajib sih. Wajib sih, gila, gila, gila. Oke, jangan ngeluh-ngeluh. Oh kok gini, 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 gini. Enggak lah. Enggak. Oke, kita masuk ke reviewnya. Jadi aku nggak bahas ini dulu, aku bahas masalah judulnya dulu. Jadi judulnya bernama A Bond Connected by Donut. Jadi a bond artinya bisa terikat dengan ikatan. A bond itu ikatan, sebuah ikatan connected yang terhubung dengan atau dari donat. Ya. Artinya ikatan yang diikat dari donat. Lebih simpel lagi adalah jadi pertemuan dengan dekat, pertemuan-perdekatan, ya kan, itu mengkoneksikan dari donat. Donat ini unsurnya adalah tahu ya, debut dari Domaru, yaitu dengan change form dari Kamen Rider Valen begitu. Dan gue sangat-sangat ya tunggu-tunggu entah wah ini keren sih menurut. Jadi aku bahas positifnya dulu aja dari awal. Jadi awalnya itu ini kelanjutan dari episode 11 yaitu mengenai kayak Lengos Thomas tuh kayak melihat situasi gak butuh gimana, terus melihat skillnya gak butuh gimana, ternyata begini, ternyata begitu, ternyata Hanto segera menuju ke Furokan bagiku ya kan, dia menuju situ, tolonglah pergi sana. Lenggo semua juga pergi mengetahui perkembangan dari Gabu Merah itu seperti apa. Tiba-tiba dia Soma menanyakan Hantu, kamu ke rumah sakit aja ya, nggak perlu, nggak usah gitu. Lo kayak sering-sering ke rumah sakit gitu kan, ya, pikiran dia gitu. Terus dia bilang,
Karena cuma aku doang yang tahu kalau kamu melihat bahwa aku ini adalah Kamen Rider kan. Ini nggak adil ya, misalkan lo nggak mengetahui tidak sendiri cara gini gini kan. Jadi si Soma, si Kamen Rider Gabu ini bohong, tapi dia nggak jadi bohong, dia unhenshin, itu bikin kayak oh itu adalah reaksi dari hantu Karakida dan akan foreshadowing ke bosnya Soma, yaitu adalah Sachika Amane yang kerja di Habibare, atau bukan kerja ya, mungkin milik dari Habibare itu sendiri. Itu gila sih, ownernya lah. Nah itu dia, ini apa ya, ternyata terjadi kejadian tersebut akan dilakukan ke berikutnya ya. Ya aku tahu sih mana itu trader itu kan ya, udah nggak usah pikirkan itu. Terus ini yang paling keren tuh ketika hantu hantu dan juga si Soma, memang dia berlari kan, si Soma itu mengantarkan si hantu ke Pipare, perban aura-auran tuh. Terus tanya si Gojizo, bener nggak kayak gini? Gojizo kayak dia coba imut banget kan, imut banget ya kan. Terus udah bener, dia bener aja ada telepon sama si Kamane, gini, ya itulah pokoknya gini. Lalu tiba-tiba kan awalnya kan si Kamane itu ingin mengejar si Emisan sama anak kecil SD itu kan, ya, itu kan. Dan nggak ketemu kemana, tiba-tiba oh ketemu ternyata di situ, kamu selamat kamu ya kan gitu. Tiba-tiba sama telepon Soma bilang gini, Emisan sudah ketemu, udah pulang ke rumahnya, udah antarkan pulang ke rumahnya, terus sudah gini, aku nginep di sini dulu ya gitu, kata si Sachikamane. Oke gitu. Pas dia tutup teleponnya, arah kita hantu kan tidak bilang sadarkan diri ya kan. Nah sadarkan diri, Soma nyamperin tuh, ya kan, nyamperin tuh. Nah tiba-tiba hantu karena kita tanya gini, kenapa kamu tidak habisi Granuto itu? Anjir. Terus tiba-tiba kayak enggak lah, aku nyamatin kamu dulu lah. Terus ya ngapain lu ngapain kan? Kayak wah itu perseteruan antara Soma dengan hantu. Itu referensinya tau nggak apa? Alice in Borderland. Soma sebagai Arisu, hantu sebagai Karube. Tapi ini versi softnya, softnya. Wah itu sih gila sih. Wow. Anak-anak itu referensinya waktu Alice in Borderland season 1, waktu dia game Dead and Alive, ya kan, hidup dan mati. Sorry. Terus ada lagi game Seven Heart. Wah itu sih gila sih, keren sih. Itu keren sih. Itu scene terkeren sih menurut. Nah itu maksud bahwa Soma ini ya, Soma kenapa gini. Terus Soma bilang enggak, adik jadi gini gitu. Oh ya itu karena frustasiku, karena merasa gini. Lu bisa kayak oh ini nggak tercerahkan lah si hantu Karakida ini kan. Mirip tuh kayak Karube tuh, tercerahkan dengan ide cemerlang dari si Arisu, karena udah ada solusinya mengenai game tersebut. Nah sama seperti Soma. Gila sih, keren banget sih, itu smart banget menurutku, gila. Jadi kayak berasa kayak game aja gitu teka-tekinya. Jadi bermain perasaan, bermain intuisi, bermain kayak wow, gila sih, keren sih. Terus kita hantu menanyakan ini, apa kamu pernah merasakan kehilangan seorang kamu dekati dengan mata kepalamu sendiri dan matamu sendiri? Ya pernah, ibuku telan dibelenggu oleh si itulah human press kan, jadi human press kan situ, telan lah human press dan hilang kon, jadi apa gitu kan, udah
jelaskan di episode sebelumnya ya, nggak perlu dijelasin lagi, udah dijelaskan di konten kreator lainnya, udah cek aja ya, oke. Terus hantu juga hal yang sama begitu, hantu ya kan, dia hilang hantunya, diculik ya kan, wah culik ini ibuku, culik gini 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 gini, itu bikin kayak wow men, nih dua kesamaan. Terus ketika hantu mengeluarkan ya kan foto dari ibunya hantu Karnida dan juga si hantu yang masih kecil, foto jepret gini gini ya gini seret, tiba-tiba Soma ben kayak apa, rasa kayak sakit kepalaku, sakit kepalaku, ding 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 ding, apaan sumpah ya. Aku pikir kayak ini apaan ya anak Soma, ini kayak oke antara dua opsi nih, lupa terus inget sesuatu ya kan, atau yang kedua adalah ini kayak maksa banget, ini berasa kayak maksa orang ini pasti pernah maksa nih kan. Nah aku pikir begitu, ternyata aku ada opsi ketiga, itu apa, ibunya tuh si Soma tuh, si ibunya Soma tuh hantu itu sama. Jadi ibunya Soma tuh ada dua, ada di bumi sama di Stomach Corporation atau Stomach Inc lah ya itu. Ini liar aja ya, jangan diambil ini kejauhan lah, terserah lah, ini opiniku lah pokoknya. Ini ada ketiga nih kan, netral ya kan, kok dibuat emang nggak ibunya jadi dua, atau ibu ya ibu tiri lah misalnya, berarti antara dua ini iya lupa jadi ingat sesuatu, dia lupa nih kayak lupa ingatan terus ingat sesuatu tentang gambar tersebut, foto tersebut ya kan, that's it ya kan. Tersebut itu adalah kayak maksa aja, scene itu maksa aja, bahasa saya what kok bisa gini, nah deh ya kan, lebih masuk akal mana, aku lebih masuk akal yang ke satu dan ketiga, lupa sesuatu menjadi ingat dengan kejadian tersebut, dengan foto tersebut. Yang setuju adalah satu ini, ibunya mereka tuh sama ya. Ini yang asumsi aku aja, asumsi ya, jangan telan mentah-mentah ya, itu sih. Nah selepas itu ya kan, di sisi lain Sachika Amane itu sedang menjarakan apa ya, Kamen Rider ya kan, wah ini yang Kamen Rider nih asik-asik kan, kayak wah ini asik-asik Kamen Rider nih, Kamen Rider si apa Hanasan, Emi-san, Sachika Amane-san ya kan, itu kayak misalkan Kamen Rider lah di tempat tidur kan, kayak dongeng lah gitu kan, udah apa lagi gini, wah itu sih kayak berasa kayak apa ya, kayak wah ini sih benar kayak Alice in Borderland banget sih. Wow, ini bikin gue kayak wow, ini kayak menuju game berikutnya si Emi dan juga Hanasan. Padahal mereka juga karakter figuran, guest kan dia, bukan karakter utama pendukung, bukan, dia figuran dia. Cuman ini doang, jadi kayak berpotensi sebagai karakter pendukung, kayak gila. Wow, gila. Wow, ini sih bikin kayak misterinya tuh tambah gokil sih menurutku. Tapi menurutku bukan misteri sih, itu masalah apa, keamanan bagi Enisan sendiri. Ini lo amen sama Kamen Rider lo, ini buktinya gini lo, buktinya Kamen Rider ini bisa nolongin lo ya gitu. Ini adalah safety-nya, ada Kamen Rider lo ya kan, yang ngelap jadi monster ya kan, ketakutan, wah, monster gitu lah ya. Nah Enisan sama Hasan tuh gila tuh, gelis banget gila. Untuk karakternya tuh sekelas Hollywood beneran, Hollywood Jepang, wow gila. SN Borderland, Squid Game, apalagi yang Jepang itu, wah tuh sih keren sih. Wow, teman-teman tuh apa yang live action tuh apa ya, One Piece, wah itu keren sih One Piece, wow. Terus kalau si Kamar itu adalah karakter yang benar-benar baru menurut gue, si Kamar ini setelah pandang lebih benar-benar karakter yang baru,
nggak ada yang samaan dari series-series terkenal di Netflix, nggak ada gitu. Ini benar-benar kayak karakter yang baru aja gitu. Dan kayak wow ini keren sih, harus di ini nih. Nah, jadi sih berikutnya ya kan, ada salah satu granute kayak orang mabukan tiba-tiba dia pengen kayak maksa-maksa gitu, minta granute, minta ini daksudnya, minta granute sama gini 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 dari kalian gini ya kan. Tuh mukanya serem banget, tuh serem banget men. Gila tuh kayak kayak apa ya, kayak clown face aja gitu si Granute-nya. Granute, keren banget gila. Jadi Granute ini tuh berperilaku kayaknya seperti manusia. Lu gesturnya tuh lah kan kayak orang-orang ini apa namanya tuh, orang-orang ya manusia yang tapi lebih kayak pemboboan yang mau gini-gini kayak orang pengemis gitu loh ya kan. Itu ini tapi Granute, berarti Granute itu seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, ini dia nih. Ini. Dan enggak masuk gelapnya ya. Lingustomats nih ya. Lingustomats itu sama Glotak akan bahwa ternyata beneran dong si Tasamaca itu kalah dengan situasi beginian karena fisik dari gabung merah itu selain Ghostomat itu yang cari mentalnya, yang jadi kelemahan dari Soma itu sendiri ya, mental. Semakin lo mempushkan ke Soma, maka seolah-olah si Soma itu mendapatkan apa ya, lonjakan sebagai kayak wah ini aku bisa mental lemah jadi mental yang kuat itu loh. Jadi kan apa ya, motivasi dengan mental lemah jadi mental yang kuat gitu kan. Ini sama seperti Arisu ya kan. Kejadian apapun seperti Arisu bilang kayak wah ini gini-gini kita bingung terdesak. Ini kayak berpikir lagi langsung kita langsung gitu. Kayak langsung meledak gitu kayak wah itu gila sih. Wow, benar gitu sih gila. Soalnya kayak wow, gila, it's amazing. Sorry nih, sendawa nih ya kan. Terus, Lenggo sempat bicara gini. Selain ada pekerja paruh waktu yang di sini yang ada sekarang ini, ya kan, aku butuh apa ya, rekan kerja yang baru atau apa ya, apa pekerja baru yang lebih hebat lagi lah menurutku. Kalau dia itu apa ya, rekan kerja yang baru atau karyawan baru lah lebih tepatnya, karyawan Stomat Corporation yang baru tapi yang lebih hebat, yang lebih berkualitas dalam menangani masalah gabu merah ini gitu. Dan minta bantu dan minta bantuan kepada Glotak Stomach. Kenapa? Wah, kedengarannya seru ini menarik nih ya kan. Banyak lo bantu gue nih, lo ingin nolong gue, ada imbalan juga nih. Berarti sih jadi pikiran dia tuh kayak seru. Berarti ada sesuatu di dalam pikirannya si Glutastomat nih kan, ya kan. Si Glutastomat ini berarti kayak apa ya, tipikal villain non general lah, kayak Kirori, kayak macam-macam gitulah. Berarti ada atasan lagi selain itu. Masalahnya bukan itu masalahnya, kan ada masyarakat baru kan, ada pekerja baru lah ya, rekan kerja baru. Nah tiba-tiba kebetulan lagi inilah yang terjadi, agen bawa abah. Jadi yang Granute yang baru itu kan, Granute yang baru itu tiba-tiba dibawa sama agen, tarik paksa, mau dibawa nih kemana nih ya kan, tiba-tiba bawa ke
Glota sama Lenggo, Stomak. Wow, wow, wow. Ini nih menarik ini. Ini nih bikin kayak wow, wow. Nggak sempat buat apa? Ini. Jadi buat apa? Ya dimanfaatkan sama si dua orang bajingan ini. Si Granute ini. Jadi kamu tahu ini namanya Granute Ledge 9 ya, lagi 9 ya. Granute Leg 9 ya kan. Granute Leg atau Reg 9 ya, nggak tahu lah ya. Informasinya gitu ya. Terus ya kan, berarti Granute itu apa? Baik, awal tuh baik, terus dimanfaatkan oleh bajingan ini, sama family bajingan ya kan, lalu menjadi jahat, entah di dolphinkan, di brainwash ya kan, di brainwash menjadi orang jahat ya kan, lalu dia ke bumi nyamar jadi manusia, berpura-pura baik pada orang itu, tanpa ada tujuan masuk tertentu ya kan, entah gini-gini gitu, dan ya set itu. Jadi Granute itu apa? Jadi nggak tahu, kayak kayak Jamato, kayak Malgam, Granuto atau Granute itu sama konteksnya, sama konsepnya. Tapi lihat eksekusinya tuh dari Gits, Gacha, Gabu itu berbeda-beda, gitu kan? Uniknya di Gabu ini langsung kayak ya ini kan sudah 12 kan ya, tahu lah sudah 12 tuh masa-masa di mana bikin intensnya tuh dapat banget kan. Ini enggak intensnya adalah serba kebetulan. Lo mau kayak suatu yang baru yang lebih hebat ya kan, dari yang baru kayak ya kan, rektor baru lah, rektor baru yang lebih hebat ya kan, tiba-tiba lo dapat lagi, dapat dapat si Granute yang sangat berkualitas, berpotensi berkualitas, nemu nih ini dia ganti leg 9 ya kan, nemu nih dimanfaatin nih gitu. Jadi kayak serba kebetulan gitu, entah kebetulan atau misalkan ini merujuk ke episode berikutnya, atau rektor baru itu seperti apa, rektor baru, pekerja baru, langsung apa agen baru atau gimana tuh nanti episode berikutnya pasti akan terungkap, entah apa lagi itu kerja baru itu akan diungkap di episode berikutnya yang sangat wow. Ini menarik banget, evolusinya tuh menarik banget. Ini adalah upgrade full dari Jamato, dari series Kamen Rider Kids. Wow, wow, ini level up-nya sih, level up-nya nih. Dari Kids itu Jamato adalah 11-nya, Granuto itu berapa? 14, dua kali lipat. Wah, gila, 2 kali lipat berarti 22, gila. Keren. Tapi ya, villain yang Lengos tempat ini itu kayak villain, berasa kayak villain pada umumnya, villain yang menuju ke bisnis ya kan. Ini kalau misalkan ngarah ke lebih dalam lagi itu lebih ke arah bisnis politik. Ini sama kayak Kingpin ini ya kan, Kingpin di Spider-Man atau Daredevil lah ya kan, itu bisnis politik dan mengarah ke ya market politik aja, political. Jadi games political lebih kayak wow, ini kayak memperjualbelikan ekonomi, terus wow ini sih gila sih. Jadi kalau misalkan dia nggak pinter-pinter cari bisnis yang tepat ya, berarti lu nggak pinter ekonomi. Ini salah, ini sama kayak Thanos menurut gue. Ini lu nggak paham ekonomi, lu nggak paham akuntansi gitu loh. Jadi lu harus baca akuntansi karena lu businessman ya kan, businessman, the villain is businessman. Ini sama kayak Thanos ya kan, kayak kedatangan RDJ sebagai Dr. Doom tuh kesan dari Thanos ya kan. Iya, aku nonton dari konten kreator Ferry Irwandi ya kan, seperti itu kan ya. Pernyataannya seperti itu. Dan tuh berpikir lagi, oh ya bener juga, gak ada salahnya ya. Thanos itu memang kurang pendalaman akuntansi atau ekonomi. Baru tahu gue ya. Berarti RTJ itu kesalahan dari Thanos.
ya kan? Ngapain harus datang gitu? Iya benar juga ya. Nah sama seperti villain satu ini potensinya besar sekali. Jangan sampai akuntansinya kalah nih sama Soma nih ya kan. Ini jangan sampai ini harus lebih kayak unik apa yang beda dari series sebelumnya, villainnya itu series Hirori gini harus ada sisi dari entah tuh bikin plot twist, entah tuh bikin kayak terkejut-kejut, entah tuh bikin kayak wow ada misteri yang sub misteri ada di dalam villain dari Lingus Thomas, nggak sekedar kayak layar ini ada, mungkin ada ya kalau di dalam ada adalah Lingus Thomas dibuat layar lagi, ada perspektif baru dari Lingus Thomas, ada pandangan baru dari Lingus Thomas tuh gak apa, kayak Agatha Harkness ya kan, series Agatha All Along kan, harus punya ada sub lagi, ada perspektif baru lagi. Di episode 8 kan ada tuh kan. Nah, sama seperti ini. Tuh ada perspektif baru lagi. Ini di episode berikutnya tuh pengen tahu beda seperti apa. Hubungannya apa? Nicholas Thomas, terus ini dan sebagainya seperti apa. Nah, pokoknya kan masa fighting ya kan, masalah fighting tuh keren banget sih fightingnya, wow. Tadi kan ya belum masalah fighting ini dulu. Si Sachikama nih itu bilang gini nih. Bilang gini. Ini gini ya. Kalian siapa? Sachikama nih mengatakan bahwa aku telah semalaman mencari informasi mengenai siapa Granute ini itu siapa. Nah, ini Granute itu bernama siapa ya? Aku lupa tuh. G G apa tuh? Terapa gitu kan, kan tuh gila tuh sulit dibaca sih, cuman ya aku nggak terlalu detail banget ya mengenai review panjang aja ya, review panjang aja baca itulah ya, cek aja lah video berikutnya, cek koneksi berikutnya aja ya. Ini gila sih, bikin kayak wow ini ya harusnya bisa nih, ini informasinya gila banget. Soma tuh kaget dengan percakapan di apa sosial medianya, apa percakapan di HP-nya tuh kayak wah gini, oh gila bro, gila bisa kayak wah gila terkejut banget tuh. Ini ngomong apa ini mirip banget nih sama cowok yang bohongin Emmy, dibohongin sama iya Emmy dibohongin sama cowok ini kan. Ini mirip banget, ini mirip banget. Kita harus gimana nih? Aku punya rencana nih, jadi lo harus gini lo cari, kalau harus gini gimana ya gitulah. Oke, jadi si Secikaman itu begadang ya kan, dia ngambil informasi ini susah payah gitu, informasi sebanyak ini susah payah, dia bermalam-malam bergadang ya kan, nggak pakai cacing-cacingongan, dia kayak informan, kayak gimana apa, ini gila banget sebenarnya, gila sebagai bos, owner, Happy Pare, dia berkorban demi menyelamatkan Emisan juga Hanasan ini. Gitu, gila, dia keren banget sih. Ya kan? Dengan skripnya juga kayak versinya gini ada apa ya? Kata-kata di sini ya kan? Kata-kata di media sosial, misalkan di chat ya kan? Itu wah aku tuh keren chatnya tuh wow, tuh panjang bener ya kan, panjang bener dan bikin kayak wah ini sih jelas banget ini siapa ini, pokoknya inisialnya G, pokoknya ini yang kecil inisialnya G, yang nggak tahu ada kok di episode 12 ya, ada kok nama lengkapnya itu saya pokoknya tuh lah ya, gigi apa tuh lupa gue, pokoknya anak kecil SD pokoknya. Nah terus tiba-tiba rencananya berikut nih ya, nah ini aku ngomongnya secara alur ceritanya aja ya, tapi di dalam ada juga opini pribadi. Langsung ke berikutnya untuk Ensuga nih, dia entar sama si Hanukar Kida nih bilang seperti ini, bilang ini apa, kamu tuh harusnya kesini terus ya kan, karena kamu dapat dapat di sini doang gitu, karena begini kamu nggak kesini tuh ya itulah
apa ya, aku lupa yang suka bilang tuh senang banget melihat dari perkembangan dari si hantu Karkida nih, karena efek dari modifikasi itu seneng banget bilang ya, pokoknya itulah pokoknya ya, hantu seneng seneng lah pokoknya efek modifikasi lah, karena cepet pemulihannya cepet banget ya, pulihnya tuh cepet banget ya kan? Pemulihannya cepet banget dan seneng gitu. Jadi stimulasinya tuh cepet banget dan tuh seneng banget, nah, stimulasinya ya kan. Jadi gimana ya, jadi stimulasi ini sangat-sangat hint untuk episode berikutnya, dan gue sangat-sangat excited banget dalam hal misterinya. Kensuga tuh seneng, berarti dia, apakah dia orang jahat misterius atau gimana? Anggapan orang-orang bilang ini tuh misterius. Ya, berarti orang ini misterius. Bagiku sih enggak. Ini bukan misterius. Ini adalah anggapan kalau Kensuga adalah antara orang jahat atau orang baik, adalah tipe-tipe netral. Dia bisa ke sana, bisa kemari, bisa ke samping, ke kiri, kanan, bisa jadi kayak ampas. Ya tau lah ya, seperti itu ya, berguna atau enggak tuh gantung sisi dari ceritanya, actingnya, plotnya itu juga. Makanya ini juga ini berpotensi sebagai karakter yang bagus menurutku, karakter yang ingin menjadi karakteristik yang menonjolkan cerita utamanya itu seperti apa, jadi seperti apa. Ini sangat full banget menurutku. Nah itu dari tiba-tiba gitu mulailah rencana dimulai. Shotnya tuh bagus banget. Itu siapa bilang, itu siapa? Shotnya dari bawah, dep ini ya kan, dep dari bawah, dep ini shotnya dari bawah, dari samping, dari low angle, middle angle, lalu hilang ya kan, hilang. Siapa nih, siapa nih ya kan, gue tahu nih ada karena ini kan, wah ini pasti karakter, wah ini siapa nih, siapa nih kan. Itu Soma doang, wah tuh kaget sih, itu Soma sih ya kan. Karena lu nggak berekspektasi sama sekali kan, oh Soma, wah ini kaget sih. Waktu Soma dong, wah ini benar rencana terjadi kan. Padahal rencana sebelumnya adalah Tachikama yang jadi sasarannya, dan ganti sama si Soma, nyamar jadi cewek. Gila tuh, terus tuh gila, Soma nyamar nyamar jadi cewek sih gila sih, bikin kayak terkejut sih, bikin kayak lucu banget, gila lucu, bikin kayak ngakak. Tapi ya ini rencana yang berhasil karena tergocek juga sama anak kecil SD yang bernama nggak tahu itu geter-geter apa tuh kan, ya kan. Meski itu kayak ya masa aja suaranya debat beratin, padahal nggak usah debat beratin, si anak kecilnya cukup dengan anak kecil biasa aja, ngomong biasa aja gitu, ngapain gitu. Kalau ada orang dewasa baru ya kan, kepung lah sama tukar kida kan, kepung udah hasil lah. Jadi ya fuck ya, inilah team up pertama kali, Henshin team up pertama kali di episode 12 yang ya, kalau secara pikir lagi lebih dalam lagi ini biasa aja ya, tapi secara kita naluri yang luar biasa dari Kamen Rider ini keren banget ini, nilainya dari coklat dari bawah, dari gedung sini ya kan. Wah tadi ya itu alergi set itu bagus banget. Terus satu sisi adalah Soma jadi kasih gabu, popping-poppingnya, wah itu keren banget gila. Sosoknya terus keren banget gila, gila. Terus tarungan antara Granuto Ali ya kan, Ali dan juga Soma dan juga si Hanto jadi Kamen Rider nih kan, tiba-tiba dia dan suatu Soma jadi Kamen Rider Zaku Zaku Chips ya kan, dengan Zaku Slasher atau Zaku Blade ya kan, pedang Zaku Zaku, lalu dipadukan dengan, dia nggak tahu tuh, dia nggak kepikiran, si Hantu bilang ada satu satu kayak lubang gede kayak wajan gitu kan, tiba-tiba tuh kayak kokot kokotan,
kokodan ya, gitu. Oh anjing, coklatnya gini terus pinjam pedangmu itu, pinjam pedangmu. Pedang ini dilumuri coklat, diginiin, jadilah pedang coklat, pedang keripik coklat. Pinter ya, smart, brilian. Itu keren banget, gila. Nanti stress tuh damage-nya berkali-kali lipat, bikin nggak patah. Wow, tuh gila sih, akurasinya tepat banget ke si apa ya, grounded alley-nya, ya kan? Ya kenapa kok bisa kewalahan ya? Ya fightingnya sih keren ya. Korean fightingnya, men, shot-shotnya tuh bikin kayak nagih banget, men. Ya shot angle-angle-nya, gila kan. Sebenarnya kewalahan sih, akan menegakkan kewalahan dengan form Sakusaku chipsnya. Tiba-tiba dia memberikan Kamen Fire ini 3 opsi Gojizo nih, ada Kamen Domaru, ada Kamen entar Kurukan do Bakugan do gimana, Kamen apa terus lagi itu nggak tahu tuh kan. Dia milih tengah alias Domaru, ya kan, donat, ya kan. Dia lagi-lagi ya, ini debut gak berasa debut, ini berasa kayak apa ya, wah ini feelnya tuh seperti callback atau ke series Kamen Rider Kids yang lebih kayak wow man, ini amazing sih, amazing loh. Ini bikin kayak wah ini gila sih, ini keren sih, kita acungi jempol sih ini. Terus detail kecil yang aku dengar adalah ketika dia lontarkan donat ya kan ke Grounded Ali ini yang dia apa tuh, dia kayak lontarkan ini ke donatnya kayak twing ping ping ping. Donat tuh tau nggak, donat itu yang merasakan donat tuh kayak membal ya, donat kan tepung kan, membal atau seperti kayak fluffy ya kan, ada sisi kayak empuk-empuknya ya kan, ya sama dipadukan seperti ini. Ya ini seperti ini si Domaru ini, tapi bukan kayak apa ya, bukan kayak real banget nih, ini kayak versi kartunisnya lah, tapi 3D kartunis, kayak membara tuh kayak di actingnya, gila amazing man, wow man, bikin gue kayak wah bikin nagih sih, efeknya sih gila kayak batuin tuh akrobatiknya, wow keren sih, akrobatiknya kemana-mana, bikin kayak wih sampai si mulutnya aligatornya tuh tutupi sama, terikat sama donatnya, sama seperti judulnya bilang tadi itu. Wow tuh keren banget, bikin kayak wow ini baru keren ya kan, baru tiba-tiba wah tuh keren ya, tiba-tiba si Hanto kayak gitulah pokoknya. Tiba-tiba endingnya adalah dia ada bukti nih kalau yang samatin itu Kamen Rider, bukti nih ya, samatin si Hanto adalah Kamen Rider nih, bukti nih si misal Hanasa nanti yang samatin gue adalah Kamen Rider, ini buktinya, coba lihat ini nih, apa nih, oh iya bener Kamen Rider nih. Terus bilang ini kok bagus banget ya foto apa videonya ya, ini sudut pandangnya bagus banget ya nih, dapat dari mana, dari sudut pandang terbaik ini, kata saja keamane ya kan, curiga nih, ini sudut pandangnya baik dari mana nih ya kan. Ternyata ya kan, aku ulangin lagi ya kan, karena aku lagi ya nggak enak badan ya kan, jadi ulangin lagi. Jadi secara mana bilang, lo dapat dari mana dengan sudut pandang terbaik videomu tuh ya kan, betul dari mana, lo motretnya bagus banget tuh, video ini tuh bagus banget dari mana lo gimana caranya, gimana caranya tuh, kata secakamane. Terus terus hantu kita bilang gini, jadi pas dia sesak, dia kayak jadi itu motret nih ke HP, seret gini, anjir, itu apa promosinya, apa Spiderman, gila tetep make topeng gitu, keren banget. Jadi Kamen Rider ini kayak serba Spiderman, Kamen Rider gabung kayak Spiderman, Kamen Rider kayak Spiderman tuh duo Spiderman sih memang,
Ini referensinya sih gila sih, itu referensinya gila sih. Wow, gila sih. Terus tiba-tiba so Mas Mantu bilang, oh kamu panggil hantu aja gini mungkin menurut siapapun ya, ini ya gitu lah. Nanti tahu lah, ini udah koreksinya ke episode berikutnya lah. Nah, endingnya nih, momen bagus nih. Ini videonya panjang benar nih kan, 40 menitan ya, masalah. Karena lagi ya kayak badan ya kan ya, lagi ya sakit lah ya. Suaraku jadi nggak enak, seret ya. Ini panjang aja nggak masalah. Misalnya kan videonya kan 20 menit, 10 menit ya kan. Ya 20 menit lebih lah ya. Ini 40 menit lebih gila. Oke, apa? Kita lagi aja ya. Endingnya ya kan, kamu tahu ketika Sita dan juga Chips Thomas duduk seperti ini ya kan, satu nih Sita Chips Thomas dengan color gradingnya, dengan tone gradingnya, warna tone gradingnya ada ini, kan ada aku ini warna apa, warna putih-putih nih kan, warna putih putih tapi kesalahan sedikit, anak putih ada ada biru muda, ada biru muda, ada putih kebiruan, sampai sini sampai kegelapan tuh gila tuh. Tapi bunder nih kan, putihnya bunder nyebar ke atas, wah tuh gila, keren tone gradingnya, wah gila. Itu area mana, lu ambil hujan-hujanan di luar areanya, lu di luar area itu tuh sedang hujan-hujan ya kan. Di dalam hujan tersebut ada area lampu ya kan, hujan lagi kan, ada tergrading tone warna grading kayak dari putih ke biru ke yang sampai sana, sampai ke ujung sana lebar sana tuh kayak warna biru ketua-tuaan sampai kegelapan. Wah tuh keren banget tuh warnanya. Tuh bisa apa sih bang? Joker anjir, Joker kedua gila bro, Joker Fully Edu yang aku udah review kemarin. Nggak sampai 40 menit, nggak sampai tuh, gila bisa sampai ya, karena nggak saya ya itu sih keren banget, gila tuh keren banget tuh sih, itu gila sih pintu kayak wow wow, ini sih harus tonton, ini baru keren, ini keren, ini Joker, wow, ini sama Joker ini gila sih, ini gila sih. Dan gini ya kan, si tahu itu gini, gimana kalau kita berpisah, terus gini ngomong perpisahan, dan ngomong perpisahan, gimana kita kalau kita diusir, gimana usir, perpisahan kan, karena ini area kita berpisah. Tiba-tiba ada agen masuk ini, dua agen masuk ini, kalian telah nggak tepat di sini, nggak di sini, karena kalian akan diusir di sini, kalian nggak lagi bekerja sebagai karyawan Stomat Corporation ya kan, Stomat Corporation, karyawan Stomat Corporation ya, ya apa ya Stomat Corporation ya, ya aku tiba-tiba ya kan, ada ketika ini Sita Cipto di zoom ya apa tuh Stomat Corporation ya, di perusahaan stomat ya, perusahaan stomat lah ya, di perusahaan stomat ya, corporation stomat lah ya. Nah tiba-tiba itu ya kayak apa, di zoom kan, dia kayak diusir kan setelah Chip Stomat kan diusir kan, tapi rasanya kok kayak berpisahan ya, dengan angle zoom, dengan shootnya zoom ini di zoom kayak gini kan, zoomnya di sini kan, net di zoom zoom banget, tet ya kan, si tajib ya kan, apa akhirnya pintu yang sama keluar Siti sama Cipto. Sumpah tuh tolol banget sih menurut gue, padahal untuk keluar yang sama, padahal pintu yang sama ya kan, Sita sama Cip Thomas ini keluar dengan pintu yang sama. Kalau misalkan pintu yang berbeda, it's okay, ini kan ngapain lu pakai zoom, dengan zoom aja, ini zoom in loh, ini gila bro ya kan.
Ini ya Kazuya Kamiyoruchi ya, please ya. Ini yang salah bukan ini Kazuya, gila sih. Ini kenapa harus pakai zoom? Padahal ini diusir loh, bukan perpisahan loh. Kecuali ini perpisahan, gitu loh. Terus ya gue kesel aja sih, kenapa sih? Terus tiba-tiba keluar dari pintu hujan-hujanan, kan gue pasang dam lampu merah. Tuh gitu warnanya tuh angle-nya dari wah dia berjalan ke depan, kameranya angle-nya di belakang. Pelan-pelan shootnya pelan-pelan ya, pelan-pelan pelan-pelan ending selesai. Wah, itu sih keren sih. Itu sih keren sih. Wow, itu sih keren sih. Wah, pengen kayak wow, itu keren. Aku itu keren. Tapi kenapa lagi-lagi ya kan? Pakai angle zoom. Padahal diusir. Itu kayak skenario perpisahan antara kedua belah pihak. Antara Sita Stomach dan Chip Stomach. Ini berasa kayak berpisah. Secara logika gak berpikir, logika main dong. Kazuya Kamiyoruchi mikir dong, ya kan? Men, endingnya nih bikin kayak mikir, men. Ada sesuatu di balik itu, ada sesuatu di balik itu, ada apa dengan endingnya tersebut. Padahal udah-udahan pintu yang sama. Oh, pasti yang begini saudaranya. Oh, nggak punya pintu yang lain atau punya sama aja. Tapi pakai angle seperti ini ya. Jangan tolol, anjir. Tolol. Ini gue nggak apa ya, nggak bisa pelan-pelan karena ini sangat kesel bagi gue. Ini endingnya bikin gue kesel memang. Gila, ini sangat-sangat bikin kayak sesek bikin. Tapi oke lah menurutku. Oke lah. Udah 40 menit nih, udah hampir 50 menit ini. Karena santai kan gue nggak terlalu gimana-gimana. Nanti kalau misalnya kurang aku tulis di kolom deskripsi aja lah ya. Oke, jadi gini. Tadi apa yang ku plus minus yang tadi adalah itu sih keren sih. Itu banyaknya plusnya sih. Itu keren. Referensinya tuh banyak banget. Gila. Ya kan apalagi dari referensi Alice in Borderland kan. Wah, itu keren sih menurutku keren. Perfect. Oke. Aku berani kasih skor 9,2/10 alias top Marco top, ya kan? Ini bukan yang bagus banget, yang masterpiece parah bukan, tapi masuk yang bagus banget. Ini top Marco top ya kan? Ini kan kategori S minus ini kalau misalkan diurutin kan tier list ya. S minus adalah ya salah satu episode terbaik sepanjang masa ya kan, panjang keamanan tahun 2024 ini kan, tahun 2025 ini oke banget menurutku. Tonton, ini wajib banget kan nonton, wajib, nggak wajib kan nonton, ini wajib banget. Ini videonya panjang banget ya kan, ini macam banget karena aku lagi nggak enak badan ya kan, lagi berkali-kali ya kan. Biasanya kasih video 20 menit lebih ya kan, sekarang 40 menit ya, nggak masalah ya. Nah ini videonya memang sangat-sangat oke. Teori-teori kuliahku masuk semua di sini. Oke. Oh ya dari aku ya, ini sangat isi PC tapi oke lah ya. Wah, gila bro, bro. Kamu tahu nggak bro? Gila. Kedepannya itu, The Tradernya itu ada hubungannya dengan kerabat dari Haji Kamane. Ini kalau misalkan Haji Kamane mengetahui identitas si Soma, apakah reaksinya sama seperti Hanto apa tidak ya? Oh, penasaran. Oke, sudah cukup ya. Coba di video berikutnya. Bye bye.